videonya dan see you there. Jujur gue bukan bikin video ini karena mau nakut-nakutin kalian, bukan mau fear-mongering atau bikin yang gimana-gimana ya. Tapi ini adalah hasil rangkuman riset yang gue terima dari berbagai sumber. Menurut gue ini bukan konspirasi karena semua yang gue sajikan di sini adalah fakta yang gue ambil dari berita dan gue sambungkan dengan kejadian yang sedang terjadi sekarang. Kalian bisa cek kebenarannya dan gue cuma berharap semua yang gue bakal omongin ini salah semua dan semoga video ini cuma omong kosong belaka aja. I hope I am wrong. Di luar Indonesia, para triliuner, orang-orang terkaya di dunia itu secara bersamaan menjual sebagian besar sahamnya dengan alasan yang menurut gue terlalu kebetulan. Beberapa bulan lalu juga Pulau Hawaii itu terbakar hebat kalau kalian ada baca berita, dan banyak korban itu mengaku kalau para aparat itu nggak pernah datang membantu. Air ketika kebakaran itu juga dimatikan sama pemerintah, dan jalanan keluar kota itu dibarikade dan mereka itu nggak bisa keluar untuk menyelamatkan diri. Lalu tepat beberapa bulan sebelumnya ketika kebakaran itu terjadi, para triliuner yang sama itu menawarkan uang untuk membeli tanah mereka, tapi orang-orang lokal ini menolak dengan alasan itu adalah tanah leluhur mereka. Tapi sekarang semuanya udah terbakar dan hancur. Apa yang bisa mereka lakukan selain menjual kepada para triliuner tadi? Di saat yang bersamaan juga, para triliuner yang sama itu membangun bunker dan tempat mewah yang terisolasi security ketat untuk keluarga terdekat mereka di Hawaii. Seperti Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, Peter Thiel, co-founder PayPal, ada Larry Ellison, co-founder Oracle Operation, ada Larry Page, co-founder Google, dan masih banyak lagi. Dan yang gue sebutkan ini cuma di Hawaii. Masih banyak lagi tempat-tempat terpencil lainnya yang jauh dari pemukiman ramai, misalnya contoh seperti di New Zealand. Mungkin kalian ada yang bertanya, apa yang triliuner ini tahu sampai di tahun 2023 dan tahun 2024 ini, banyak yang tiba-tiba melakukan hal yang sama secara abnormal itu bersamaan. Apa yang mereka tahu dan kita nggak tahu? Semua jawabannya dimulai 5 tahun yang lalu, tahun 2019, di mana bukan pandemi yang kita pikirkan, adalah sebuah eksperimen untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, dan eksperimen berhasil. COVID ya, intinya mah eksperimen COVID-19. Pandemi sebenarnya akan dimulai sebentar lagi. Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Nama gue Joshua Fagutom. Selamat datang di channel Joshua K. Dan di sini gue banyak sharing tentang cerita, pengalaman hidup, ataupun cerita-cerita seru lainnya. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, boleh banget di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Follow juga sosmed gue yang lainnya di Instagram atau TikTok dengan nama yang sama, Joshua K. Kalian juga bisa bantu channel ini dengan sekadar komen apapun di bawah atau like video ini. Kalian juga bisa join membership di channel ini dengan cara klik tombol gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Pastiin kalian subscribe dulu. Seperti nama-nama orang yang ada di sini. Ini adalah para membership yang sudah setia menemani gue di channel ini. Thank you so much guys yang udah bergabung. Atau kalian juga bisa sawer gue lewat link Saweria atau dompet kripto yang ada di bawah. Tapi dari itu semua, gue lebih pengen kalian untuk sharing video ini ke orang-orang yang kalian sayang, khususnya videonya aja. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Tahun 2019 sampai tahun 2022, seperti yang kalian tahu semua, kita melewati satu era di mana hampir semua manusia di bumi ini menghentikan aktivitasnya dan berdiam diri di rumah karena sebuah pandemi besar yang terjadi. Perlu kalian ketahui, sebenarnya pandemi itu udah pernah terjadi beberapa kali ya sepanjang sejarah manusia. Itu semenjak aku ada di pandemi itu, aku adaptasi sih sebenarnya. Cuman nggak full. Aku adaptasi sih, cuma nggak full aja. Kalau full gimana bang? Kalau full mungkin lebih daripada ini harusnya bisa. Lanjut. Ini adalah satu-satunya pandemik yang membuat semua orang stay di rumah tanpa keluar. Kita sudah pernah mengalami flu babi atau H1N1 di tahun 2008 sampai tahun 2009. Kalian bisa google tentang hal ini, tapi nyatanya ya yang bisa kita ingat itu nggak sepanik. Dan sebelum flu babi, itu juga dulu sempat ada namanya flu burung atau H5N1, itu di tahun 1990-an sampai tahun 2000-an. Tapi ini juga sama aja, nggak separah. Dan kalian tahu, pandemi sebelum flu babi dan flu burung itu apa? Flu Spanyol atau Spanish flu bahasa Inggrisnya. Dan ini tuh terjadi 1918. 90 tahun yang lalu sebelum flu babi. Nah, ini ditemukan di tahun 2019 dan dipercaya menyebar dari Wuhan, dari negara Cina, dari seekor kelelawar yang akhirnya menular kepada manusia. Kalian mau percaya cerita ini dari berita mainstream, itu silakan aja. Tapi kalian perlu tahu bahwa investigasi mengenai dari mana ini itu beneran berasal, itu sebenarnya masih terus berjalan, dan bahkan rumor terakhir adalah virus ini sebenarnya adalah virus yang bocor dari salah satu laboratorium yang ada di Wuhan. Tapi sebelum gue lanjutkan ini semua, gue mau kalian tahu satu hal dulu, bahwa nggak semua yang tayang di media itu bisa kalian percaya. Dan di sini gue mau kalian ada di satu statement yang kita bisa sama-sama setuju. Peran ekonomi di dunia, mereka bisa membuat narasi-narasi baru, cerita-cerita baru, menggerakkan perang, dan banyak hal-hal lainnya. Mereka literally bekerja untuk menyetir manusia di bumi ini. Gak peduli mau mereka itu Freemason kayak, gak peduli mereka itu Illuminati, atau Epstein Island gitu, gak peduli. Ini beda cerita. Intinya, elit global ini beneran ada. Mereka hidup, dan mereka exist. Pakai logika aja lah. Kalau kalian sudah punya semua uang yang ada di dunia ini, kalian jadi orang paling kaya di dunia ini. Satu-satunya hal yang bisa kalian capai di atas uang, itu cuma kontrol dan kekuasaan. Dan ini yang dikerjakan sama para elit global ini. Oke, gue harap kalian bisa setuju sampai di sini. Dan konteksnya di sini, mereka elit global karena mereka itu yang memegang energi, mereka yang memegang pangan, mereka yang memegang ekonomi, alias mereka juga yang nyetak duit gitu ya. Kalian capek-capek kerja buat duit, mereka di sana nyetak duit. Dan mereka juga yang memegang mayoritas saham di banyak perusahaan di seluruh dunia, bahkan termasuk Indonesia, yang punya dampak di seluruh dunia. Salah satunya adalah, seperti yang gue bilang di awal, media. Mereka ini mengontrol media. Dan di sini gue nggak hanya ngomongin tentang media seperti media TV berita yang sekarang kita udah nggak nonton lagi, atau baca koran, kita kan nggak pernah baca koran lagi. Mereka memegang platform yang menyediakan media itu sendiri, misalnya kayak Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan lainnya. Gue tadi sebenarnya mau menyebutkan TikTok, cuman setahu gue ya, TikTok ini tuh dipegang elit global yang berbeda. Cuman ini ceritanya berbeda lagi lah, mungkin di video yang berbeda. Nah, gue cukup yakin kalian semua yang nonton ini pasti dapat berita up to date itu bukan dari baca koran online atau dari nonton berita di TV. 100% gue yakin. Kalian semua pasti nonton video ini, itu pasti dapat berita di zaman sekarang. Itu dari Instagram Reels, YouTube Shorts, atau mungkin dari TikTok juga. Semua platform yang kalian pakai, terutama Instagram atau YouTube, itu adalah platform yang disetir dengan banyak sekali sensor. Opini-opini atau berita-berita atau pemikiran-pemikiran yang membuat orang bertanya-tanya tentang pemerintahan, terutama di Amerika, itu semua pasti disensor. What do I mean di sini maksudnya disensor? Di shadow ban atau nggak bisa di-share gitu postingan tertentu. Oh, mungkin ini
penyebabnya channel aku kena error nih, bisa jadi tuh ya kan. Sebenarnya monetisasinya jadi error nih, 42.000 video ditonton tanpa ada iklan, jadi gara-gara itu ternyata ya. Pinteran sih mungkin otak gue, mungkin kali ya. Gue pernah ya beberapa kali itu, nggak hanya sekali, itu setiap Bener kali tuh. gue melihat ada opini yang cukup Berapa kali yang benar, jangan beberapa kali doang, tapi berapa kali yang sebenarnya. yang bisa membuat orang berpikir seperti gimana cara bank sentral itu bekerja, atau sekedar opini literasi keuangan yang unkonvensional lah. Itu tuh videonya tuh nggak bisa di-share, tombol add to story-nya tuh nggak ada. Jadi kan di bawah logo komen kan bisa ada gambar pesawat tuh. Gue klik untuk di-share, logo add to story-nya nggak ada. Bahkan ya, kalau kalian buka Instagram sekarang, at least ini di akun gue sekarang, kalian bikin story apapun bebas, terus kalian klik stiker dan ketik cari GIF, ketik aja money, uang bahasa Inggris. Gue jamin stiker GIF-nya pasti nggak ada. Itu disensor semua sama mereka. Kayak it's money gitu. Gue bukan nyari bokep atau nyari gimana. Money, stiker GIF-nya nggak ada. Oke. Kenapa gue bahas media dan elit global di sini? Padahal gue lagi bahas mengenai let's say ini bukan virus yang diciptakan dari lab ya, dan benar ini emang sebuah kebetulan hingga akhirnya semua pemerintahan setuju untuk shutdown the whole system selama 2 tahun dan menyuntikkan rakyatnya dengan yang ternyata belakangan ini diketahui banyak efek sampingnya. Gue sendiri disuntik 3 kali AstraZeneca itu, dan sekarang gue menyesal setelah mengambil dengan dosis banyak itu setelah gue tahu efek sampingnya. Semau dia nyata dari alam ataupun dari laboratorium, gak bisa dipungkiri kalau ini adalah jendela yang diambil sama para elit global untuk melakukan eksperimen massal kepada semua manusia di bumi. Apa itu eksperimennya? Eksperimennya adalah untuk melihat apakah semua negara di seluruh dunia ini siap. Dia aja nyesel guys, 3 kali disuntiknya. Gue sekali doang gue, itu di vaksin kedua, terus di faktanya jadiin vaksin pertama kali guys. Terus dua kalinya berikutnya itu gue sama gue nyelinap, mana punya bapak gue aja, sini punya login kita login bareng. Jadi dia login, kita login, jadi kita maksudnya satu nama tapi bisa login di 3 area gitu yang berbeda. Nah inilah kecerdasan yang kalau aku bilang tuh nggak perlu diajarin, kita udah harus telaah itu ya kan. Tapi ada lagi yang lebih buruk, memang elitnya itu di satu mall harus pakai KTP. Ya udah, masuknya jangan dari situ bos, maksudnya dari mana, atap aja, dari atas. Ini bener-bener kita kayak Spiderman sih. Kocak bener, tapi itu yang aku lakuin sih. Hidup berdiam diri di rumah tanpa keluar dan hidup mayoritas semuanya dengan online. Bahkan kita semua sekarang sudah terbiasa dengan hidup yang namanya new normal. Bayangin kata the new normal. Bisa nggak kalian bayangin arti kata itu kalau gue coba jelasin kata new normal ini ke orang yang hidup 10 tahun yang lalu. Let's say gue ngomong sama orang yang hidup di tahun 2014 atau tahun 2015, gue ngomong gitu ya. Akan ada suatu masa di mana semua manusia di bumi hidup di dalam rumah aja. Keluar itu hanya untuk membeli pasokan makanan, dan semua orang itu bekerja dari rumah dengan hanya memakai komputer aja. Tidak ada orang ke kantor, tidak ada orang ke mall, tidak ada orang di jalanan. Semuanya berdiam diri di rumah karena ada virus mematikan di udara di luar. Bisa kalian bayangin nggak kalau gue ngomong kalimat barusan ke orang yang hidup di tahun 2014? Orang-orang itu pasti nganggap gue gila lu. Nggak usah ngomong ya, gila lu bilang gitu loh pasti. Atau dia mungkin berpikir kalau gue menceritakan sebuah sinopsis dari sebuah film atau cuma konspirasi nggak jelas aja. But fuck no man, itu semua nyata dan sudah terjadi. Dan walaupun banyak sekali orang yang kehilangan nyawa di masa pandemi, nggak bisa dipungkiri eksperimennya berhasil. Kalian perlu tahu kalau semua hal yang gue ceritain ini nggak hanya satu garis lurus, tapi bercabang ke banyak sekali hal. Entah itu ekonomi, entertainment, lifestyle, pangan, teknologi, dan hal-hal lainnya yang bisa kalian sebutkan. Dan di sini gue mau jelasin kenapa kelas menengah akan mati atau bahkan sudah mati. Di zaman orang tua kita yang baby boomer, sebelum milenial ya, itu kalau mereka bekerja pada zamannya, mereka bekerja sebagai pegawai dan mereka dapat gaji UMR, itu mereka sanggup menyicil rumah, mereka sanggup beli rumah. Coba tanya orang tua kalian, berapa harga rumah yang mereka beli pada saat itu, dan berapa gaji mereka pada zamannya. Dengan gaji yang ada, mereka... Ini nggak usah ditanya, aku bisa jawab karena aku sama orang tua aku bener-bener sering ke bank bareng ya kan, sering ngecek saldo bareng ya kan, sering ngomporin orang bank bareng biar dia nurunin kucuran kredit buat bapak gue ceritanya. Itu aku udah tahu guys. Lanjut, kirain mau ngomong lagi dong, tapi mau ngomong lagi deh, gue ngomong lagi deh biar ada kegiatan dan bahan. Jadi ceritanya aku lagi datang ke bank, dan waktu lagi aku tanya berapa cicilan sekarang, 314.000, terus lama-lama naik guys sampai 500.000 per bulan. Sedangkan gaji orang tua aku itu sekitar kalau nggak salah 2,4 juta guys, atau 3,5 juta, atau mungkin 4 juta something sampai 6 jutaan. Kita lanjut lagi, berarti masih ada spend lebih jauh. Kalau zaman sekarang cicilannya 3,8 juta nih seberang gue nih. Iya nggak bohong guys, 3,8 juta, dan dari cicilan itu 15 tahun dia harus bayar dengan gajinya dia sekarang 6 juta. Benar-benar gapnya cuma 1 per 1 ya guys ya. Satu untuk nabung, satu untuk bukan nabung ya, satu untuk cicil rumah, satu untuk biaya hidup, anak uang jajan, tanggung jawab untuk bayar listrik, tanggung jawab untuk bayar uang kas anaknya. Banyak guys,
satu banding satu. Kalau zaman dulu tuh bapakku gaji 6 juta tapi cicilannya cuma 500.000 guys ya, 500.000 dari 300.000 naik sampai 500.000. Jadi bener-bener emang jauh gapnya. Lanjut. Sanggup menabung untuk membayar DP rumah, lalu beli rumah itu dengan cara nyicil. Itu mereka sanggup, dan mereka itu hanya bekerja satu pekerjaan aja, bukan kerja yang satu di siang hari terus malam kerja lagi, atau pas weekend mereka kerja juga, enggak kayak gitu. Mereka cukup satu pekerjaan aja, mereka bisa beli rumah. Dan pada zaman itu mereka disebut sebagai apa? Betul, ini bener banget guys. Jadi bapakku itu kerja satu aja, makanya dia bisa ngelaur ngomongnya. Gak kayak aku guys, fokusnya aku nih satu kerjaan, terus aku cabang-cabangin aja, aku cari nih gimana nih supaya ini nggak ini aja tapi ini ada turunannya, itu maksudnya guys. Jadi aku ya kalau bisa dibilang jadi lebih kreatif sih ya akhir-akhir ini. Yang tadinya kagak kreatif normal aja kan, sekarang kagak bisa gitu, harus lebih kreatif lagi, harus. Sebagai middle class atau kelas pekerja. Pada zaman itu, middle class itu dianggap sebagai orang yang sanggup beli rumah dengan gaji upah minimum. Itu gambaran kasarnya banget. Coba sekarang kalian yang nonton ini yang umur 30-an ke bawah, sanggup nggak kalian beli rumah dengan gaji UMR atau nggak usah UMR deh, 2 kali lipat UMR di daerah kalian? Sanggup nggak kalian beli rumah di daerah kalian itu dengan gaji UMR yang dikali 2? Di sini gue nggak cerita kalian kerja di kok. Dikali 2 ya, anggaplah gaji gua misalkan hari ini 200 juta, kali 2 400 juta masih bisa lah. Kayaknya kita turunin lah, jangan 200 juta, 20 juta dah. 20 juta dikali 2 40 juta. 40 juta kalau misalnya cicilan rumahnya sekarang 50 juta. Minus dong 10 juta. Minus bro. Lanjut. Terus kalian beli rumah di kampungnya. Kalau itu mungkin masih bisa. Dan di sini gue bukan bilang beli rumah yang kecil yang penting beli rumah, tapi beli rumah yang nyaman seperti orang tua kalian pada zamannya. Dan gue cukup yakin sebenarnya bahkan di antara kalian ini pasti banyak banget yang bekerja itu lebih dari satu pekerjaan atau bahkan lebih dari 2 sekaligus. Middle class is dead. Hanya akan ada si miskin dan si kaya. Dan mayoritas dari kita ini adalah si miskin. Betul. Miskin gue jadinya. Kalau nonton video ini jadi miskin gue. Udah miskin aja lah gue. Dibilang miskin aja. Capek kali. Bela-belain jadi kaya. Padahal asli mas miskin lo ya. Lu. Masuk lu sama gue. Mungkin gak usah kita cerita tentang rumah. Kalian dulu beli makanan mungkin 10.000 itu bisa makan kenyang. Sekarang kita beli makanan 10.000 di warteg aja itu nggak bisa di kota. Harga akan terus naik karena inflasi akan. Betul. Kedua di kota. Kabupaten, makanya tinggal di kabupaten. Kayak aku sekarang tinggal di kabupaten ya. Aku kalau ke kota aku males ya makan. Aku udah tahu nih mahal nih brengsek nih. Pada nipu lo ya. Jualan tempe aja 6.000. Ya kan? Tempe lo. Telur 10.000. 15.000 tuh. Terus beli ayam 30.000. Lu mau makan apa gimana nih, ya kan? Nggak usah makan lah, capek kali orang ini. Tapi kalau aku kabupaten, aku makan 20.000 aja udah makan berdua sama adik aku. Jadi menurut gue ya susu saat ini murah, makanya menjadi penambang kecemasan. Gak bercanda guys, penambang emas yang benar. Lanjut. Terus ada, inflasi akan terus ada karena uang itu terus dicetak dan diprint. Ini banyak sekali orang yang nggak tahu karena kita nggak diajarin di sekolah. Karena mereka yang duduk di atas, si para elit global ini, itu nggak mau kalian ngerti soal ini. Bahkan ya, orang yang bernama John D. Rockefeller, orang yang bikin sistem edukasi sekolah, yang sampai sekarang kita pakai di Indonesia, itu dia menciptakan sekolah dengan satu pola pikir yang menjadi terkenal banget yang dia quote sampai sekarang. I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers. Bayangin, orang yang menciptakan edukasi sekolah, bilang secara nggak langsung, gue mau pekerja, bukan orang yang suka mikir. Atau gue parafrase dengan bahasa yang lebih kasar, gue butuhnya masyarakat budak, bukan orang-orang yang suka beropini. Dulu orang-orang pekerja ini, semuanya itu middle class. Mereka bekerja, mereka dibayar, mereka bisa punya rumah, mereka bisa beli mobil, mereka bisa punya anak, dan mereka happy. Nobody is protesting. Sampai akhirnya terjadi inflasi yang mulai terasa. Mulai banyak orang yang demo karena beras naik, orang demo karena bensin naik, orang demo karena harga cabai naik, orang demo karena harga minyak naik, orang demo karena mereka nggak dapat kerjaan, atau orang demo karena mereka nggak bisa makan. Dan kalian perlu tahu, orang-orang yang demo-demo ini, itu tuh sangat susah diatur karena mereka hanya meminta dan meminta. Karena memang literally cuma itu yang mereka bisa lakuin. Karena orang-orang atas ini tuh nggak benar-benar sayang sama mereka di bawah. Kita justru orang-orang di bawah ini menjadi beban buat mereka. Dan dengan logika sederhana ini aja, gue nggak ngomongin Indonesia ya, kita ngomongin luar negeri. Apakah para elit global ini cuma bakal diam aja? Orang-orang seperti kita yang cuma bisa keluar-keluar ini, itu nggak akan ditinggal diam. Kita akan dimatikan atau dihilangkan dari dunia ini dengan cara yang kalian nggak bisa pikirin. Dan yes, ini udah terjadi sejak tahun 2019. Dan gue bukan cuma ngomongin di sini. Jawaban paling mudah untuk menghilangkan kita semua itu ya jelas adalah genosida. Tapi ini nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena mereka masih butuh kita. Mereka tetap butuh pekerja. Guys, genosida mah ditembak itu satu dong, diculikin satu orang, ngilang ceritanya, diculik nih, boom, diculik nih, boom, hilang, lo tau. Mereka butuh tenaga kita yang murah untuk terus bekerja supaya kita bisa buat mereka tetap kaya di sana. Istilahnya mereka tetap butuh orang kuli, mereka tetap butuh kasir dan orang-orang yang harus mengerjakan pekerjaan yang mereka nggak kerjain. Mereka itu masih butuh kepercayaan masyarakat seperti kita, masyarakat kelas menengah. Jadi mereka nggak bisa mengurangi populasi manusia dengan cara yang kasar. Gue sebenarnya tahu, gue mungkin akan di-cancel ketika gue menceritakan bagian yang akan gue ceritain ke depan ini. Tapi kalian perlu tahu ini sudah dilakukan dan ini berhasil. Kalian mau pikir ini konspirasi atau bukan, terserah kalian. Gue cuma bakal nyampein apa yang ada di pikiran gue dan berdasarkan data aja. Caranya gimana? Mendepopulasi manusia-manusia ini. Salah satu caranya adalah dengan cara menghancurkan ideologi asas kekeluargaan konvensional atau tradisional. Asas kekeluargaan tradisional ini dihancurkan dengan memasukkan ideologi-ideologi baru yang populer semenjak tahun 2019 sampai tahun 2022, di mana semua orang itu hanya di rumah.
cuman pegang HP, komputer, dan laptop, dan dunia semua orang itu cuma berputar di media sosial dan metaverse. Di masa ini, gampang sekali menyetir algoritma sosial media bagi para kaum elit untuk mencuci otak semua orang masyarakat ini. Ingat, mereka yang pegang sosial media. Kalian pasti bisa tebak lah, kira-kira ideologi menyimpang apa, atau ideologi baru apa, yang baru-baru belakangan ini aja muncul semenjak, khususnya di Amerika, populernya, dan mulai masuk ke Indonesia. Kalau di antara kalian ada yang jawab LGBT, feminisme, atau aborsi bayi, itu kan benar. Dan ini cuma salah 3 dari beberapa yang sebenarnya ada. Tapi 3 ini yang mungkin paling gampang buat gue jelasin. Orang jadi suka sesama jenis, dan pastinya ya, kalian tahu, pasti nggak bisa bereproduksi. Dan gue jujur, secara publik, gue nggak setuju dengan ideologi ini, tapi gue nggak merasa kita harus menghujat mereka. Mereka juga manusia. Lalu ada feminisme, dan belakangan ini populer banget, dan menurut gue, ideologi ini sebenarnya cocok dibilang sebagai neo-feminisme, atau gerakan feminisme baru, di mana para wanita itu merasa harus jadi wanita independen, dan nggak butuh laki-laki karena mereka menganggap laki-laki konvensional itu adalah misogyni. Orang-orang cowok-cowok zaman sekarang itu misogyni semua, mereka anggap begitu. Atau bahasa gampangnya, memandang rendah perempuan. Well, gue Nggak boleh memandang rendah perempuan, nggak boleh. Aku dari dulu kayaknya nggak pernah memandang rendah ya. Yang ada mungkin direndahin sama perempuan tuh. Mungkin lebih ke arah situ. nggak masalah dengan perempuan menjadi independen, tapi ini sampai di tahap dimana mereka nggak menikah dan nggak mau punya anak. Kalian bisa lihat sendiri kasus seperti ini di Jepang, di Korea ini banyak banget, udah masuk ke Asia mulai parah, dimana para wanita di sana nggak mau lagi menikah, dan para cowok di sana itu udah takut sama perempuan karena mereka merasa cewek-cewek zaman sekarang itu galak sama cowok. Yang ketiga, aborsi. Ya, mungkin kalian pernah dengar ya kalimat protes my body my choice atau my body my rules di Amerika. Ideologi ini udah tertanam cukup dalam di banyak golongan perempuan di sana, terutama para neo-feminis juga. Ini jelas-jelas depopulasi manusia ya. Gak ada manusia baru lagi karena semuanya diaborsi. Dan aborsi ini dinormalkan di sana dan tidak ilegal. Dan kalian perlu tahu kalau depopulasinya itu nggak berhenti hanya di situ aja. 3 ideologi baru yang tadi gue sebutkan itu cuma bisa menurunkan populasi di masa yang akan mendatang. Para kaum elit ini butuh populasi berkurang sekarang, bukan pas mereka udah mati nanti, bukan pas masa generasi selanjutnya. Let's say itu bukan virus depopulasi manusia, walaupun banyak sekali meninggal dari sana. Let's say itu kebetulan, sangat kebetulan. Tapi kalian perlu tahu, itu bukanlah pandemi yang terbesar. Para kaum elit sebenarnya sudah menyiapkan virus baru yang dimutasi di laboratorium. Say hello kepada mutasi baru virus H5N1, flu burung. H5N1 flu burung mas. Kayak lagi di ini apa namanya, kayak lagi di Ultraman ya, diam agak jelas loh lama-lama. Lanjut. Tahun 2020, Departemen Pertanian Amerika itu melakukan kerjasama dengan Chinese Academy of Science yang dikelola sama Partai Komunis Tiongkok untuk menciptakan virus flu burung yang gampang banget untuk menular dan mematikan. Bagi kalian nggak tahu, ini adalah lembaga yang sama yang mengawasi laboratorium di Wuhan yang menjadi teori kebocoran awal mula virus. Kebetulannya, di bulan Februari kemarin diketahui kalau pemerintah Amerika ini menyalurkan dana sekitar $1 juta kepada ilmuwan Tiongkok untuk proyek ini, dan pendanaan ini akan terus dilakukan sampai tahun 2026. Dan bagian yang gue ceritain tentang virus dan pendanaan ini bukan gosip ya, ini bukan rumor, ini beneran terjadi. Kalian bisa cari beritanya, itu ada seorang pakar penyakit menular yang ada di New York itu yang bernama Dr. Aaron Glatt itu menyebutkan bahwa ya memang benar H5N1 ini berpotensi menyebabkan pandemi. Orang-orang yang bekerja di laboratorium perlu berhati-hati. Semakin luas virus ini menyebar, semakin besar kemungkinan virus ini dapat bermutasi dan mulai menyebar dari manusia ke manusia. Sounds very familiar. Dan guess what happened to the virus? Kalian Google aja sendiri. Kalian lihat aja di Google sendiri, kalian ketik newest case of H5N1. Beritanya ini bulan April lalu. Dan gue rasa gue gak perlu jelasin, karena videonya juga cukup panjang, udah lebih dari 20 menit. Dan sekarang, gue mau kalian coba ingat masa-masa kelam COVID-19. Di tanggal 11 Maret 2020, di mana WHO akhirnya menyatakan bahwa adalah sebuah pandemi. Kalian bisa lihat, semua saham di seluruh dunia itu runtuh, anjlok seanjlok-anjloknya. Dan kalian ingat tadi di awal-awal video, gue cerita bahwa para triliuner ini, entah kenapa belakangan ini ngejual saham mereka bersamaan dengan jumlah yang sangat banyak. Apakah ini alasan mereka juga membangun bunker di pulau terpencil di tengah-tengah Samudra Pasifik yang gak banyak manusia di sana? Jujur ya, gue sebenarnya juga takut banget pas gue baca berita ini dan coba connect the dot. Gue cuma berharap semoga yang gue bilang ini, yang gue ceritain itu semua cuma ilusi semata aja. Semoga cuma cocokologi doang. Semoga semuanya ini cuma hayalan gue aja. Ngayal lu ceritanya. Kan kalau beneran bahaya loh, bakaran kita. What we can do? Praktikly sebenarnya gak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah pandemi ini untuk bisa terjadi. Kaum elit global ini akan melakukan apapun untuk mengurangi populasi rakyat miskin yang susah diatur. Kalau kita perlu dicuci otaknya, mereka bakal cuci. Kalau kita perlu dibumi hanguskan, mereka bisa keluarkan virus dan selamatkan diri mereka sendiri. Gue cuma mau kalian aware sama apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan ini, atau bahkan disebutkan tahun ini. Siapin diri kalian, amit-amit 2019 bakal terjadi lagi, dan mungkin saja kali ini akan lebih fatal virusnya dan efeknya akan semakin akan lebih besar. Para kaum elit global ini udah siap apabila virus kedua yang lebih mematikan ini muncul. Mereka sudah belajar dari virus pertama dan mereka sudah tahu harus ngapain. I hope you're safe. I hope I'm wrong. Please be wrong. Semoga kalian yang nonton video ini, mungkin kalian nonton di tahun depan segala macam, kalian bisa ketawa bahwa ini semua cuma konspirasi aja, bukan fakta. Semoga kita semua aman dan sehat selalu. Gue sebenarnya masih pengen ngomong lebih panjang lagi, tapi videonya udah terlalu panjang. Kalau kalian mau dengar ocehan gue, please let me know di komen biar gue bisa buat video selanjutnya. Karena jujur, ini tuh sebenarnya bercabang-cabang banyak banget. Yaudah, itu aja. See you guys in the next video. Bye. Jessica Method, sebuah metode yang bisa membuat kamu punya teman imajinasi yang bisa kamu sentuh, kamu suruh-suruh, dan banyak orang mention bisa membantu kamu untuk lucid dreaming. Jessica Method ini diciptakan sama orang Indonesia bernama Saiful Anam, dan orang ini menuliskan lengkap bukunya yang berjudul Jessica, Teman Imajiner Segala Bisa. Di video ini gue bakal kupas Jessica Method dari sudut pandang astral, ya walaupun gue bukan indigo ya, tapi gue bakal coba kupas dari sisi sebelah sana, dan dari sudut pandang metode lucid dreaming. Halo semuanya, gue Josh Kultom, seorang lucid dreamer. Di sini gue banyak cerita tentang pengalaman hidup, cerita-cerita seru seperti lucid dreaming, dunia astral, konspirasi dunia. Join membership di channel ini dengan cara klik tombol gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Seperti nama orang-orang ini di sebelah gue. Ini yang
langsung sawer gue lewat link Saweria atau dompet kripto yang ada di bawah. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja videonya. Belakangan ini gue dapat request yang banyak banget mengenai Jessica Method untuk perihal lucid dreaming. Dan selama gue belajar lucid dreaming sekitar tahun 2013-an, gue gak pernah dengar sama sekali metode ini. Jadi antara gue yang ketinggalan atau emang metode ini metode baru gitu. Ini asing banget di telinga gue. Dan gue berasumsi ini ya, mungkin aja gue skip tadi. Kayak gue bilang, gue belajar lucid dreaming, mungkin Jessica Method ini gak begitu populer. Setelah gue gali-gali lebih dalam tentang Jessica Method dari Google, gue mengetahui bahwa ternyata metode ini tuh cuma ada di Indonesia. Dan belum ada orang luar yang mengakui metode ini atau bahkan melakukan hal yang mirip untuk lucid dreaming terutama. Bagi kalian yang gak tahu Jessica Method itu apa, Jessica Method ini adalah sebenarnya teknik yang kalau kalian ikuti, kalian dipercaya akan mendapatkan teman imajinasi yang konotasinya jadi kayak seperti asisten kalian ya di dalam hidup. Dan bukan cuma sekedar teman imajinasi doang, tapi dia seolah-olah beneran hidup. Kalian bisa lihat wujudnya, kalian bisa sentuh, kalian bisa ajak ngobrol, diskusi atau hal-hal lainnya lah selayaknya manusia. Tapi bedanya, teman kalian ini itu tidak bisa dilihat sama orang lain. Sama teman lain yang gue dengar dari berbagai sumber, Jessica Method ini si teman imajinasi kalian itu tidak bisa menyentuh benda padat kecuali kalian. If you know what I mean. Kenapa namanya Jessica Method? Karena si pembuat teknik ini yang bernama Saiful Anam itu menamai teman imajinasi pertamanya dengan nama Jessica. Di bukunya juga sebenarnya ada beberapa poin yang membuat ini menjadi menarik untuk dibahas, yaitu setiap manusia katanya itu sejak lahir punya Jessica-nya masing-masing. Dan untuk masing-masing orang, si Jessica-nya ini ada lebih dari satu, alias banyak. Kalian bisa punya banyak Jessica. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain sampai kalian mengaktifkannya dan memberikan izin untuk mereka melakukan sesuatu. Jessica ini kalau gue baca-baca ya karakteristiknya, dia ini bisa berwujud apapun yang kalian mau. Kalian cukup bayangin aja bentuknya pas masa pengaktifannya dan beri dia nama. Dia juga sangat penurut dan rela membantu kalian dengan kapabilitas yang dia punya. Kalian cukup membaca bukunya dan mendengarkan audio yang penulisnya provide, yang berupa semacam audio notes gitu sepanjang kalau nggak salah 30-40 menitan gitu. Jujur gue sendiri nggak mencoba untuk mendengar audionya dengan alasan gue sendiri yang nggak bakal gue sebut video ini. Ntar juga pas gue jelaskan tahu kenapa. Nah, apa nih hubungannya Jessica Method sama lucid dreaming? Dipercaya setelah gue gali-gali dalam, Jessica ini tuh bisa kalian minta tolong untuk menyadarkan diri kita ketika kita sedang bermimpi. Jadi kita sedang bermimpi gitu, terus kita minta tolong sebelum kita tidur bahwa, oh Jessica, tolong bangunin gue dong di dalam mimpi gue biar gue bisa lucid dreaming. Kira-kira kayak gitu. Jadi istilahnya kayak kita bisa multiplayer sama si Jessica ini dan dia bisa nyadarin kita. Jadi kayak ini namanya kayak begitulah. Illuminati namanya guys, Illuminati. Jadi artinya lu bisa menciptakan hiperbola untuk melebih-lebihkan suasana tertentu agar lu dibangunkan dari situasi yang sekarang ini lu ada gitu. Nah itu konsepnya guys. Lu baru nyadar kan kenapa si Jessica ini ada, Jessica Method. Wis oke, lanjut. ada alat bantunya lah, kayak auto lucid dreaming gitu kalau punya Jessica ini. Nah, apa pendapat gue tentang metode ini? Jujur karena ini metode yang cuma tersebar di Indonesia dan gue nggak pernah mendengar metode ini ataupun yang sejenis di luar negeri, gue jadi agak skeptis. Walaupun ada satu subscriber gue itu yang pernah bercerita di kolom komentar kalau dia pernah membuat satu karakter yang dia gambar di komik yang dia buat. Dan karena karakter ini tuh hidup di dalam otak dia, ya karena sekali lagi dia kan komikus gitu dia, jadi dia ciptain karakternya, dia gambar berkali-kali dengan dia dengan sifatnya, wujud dan karakteristiknya sendiri. Jadi istilahnya secara tidak langsung dia ini menanamkan karakter ciptaan dia ini ke dalam otaknya. Nah, karakter yang dia buat ini itu beneran muncul di dalam mimpinya dia. Dan benar, setiap kali dia bertemu karakter ini di dalam dunia mimpi, dia langsung lucid dreaming karena dia tahu karakternya itu nggak nyata. Dan karakternya ini sesuai dengan apa yang dia imajinasikan. Dia bisa ngobrol, bersentuhan dengan karakternya dan lain-lain. Tapi bedanya, karakter ini tidak hidup di dunia nyata, layaknya Jessica Method yang sedang kita bahas di video ini. Karakter dia itu cuma hidup di dunia mimpi dan cuma bisa ditemui di dunia mimpi. Kalau benar metode Jessica ini benar adanya, dengan maksud kalian bisa menciptakan teman imajinasi yang sangat nyata gitu dan bisa kalian minta tolong untuk ikutan masuk ke mimpi kita, lalu nyadarin untuk akhirnya lucid dreaming. Ini tentu bisa jadi metode yang sangat valid dan jadi metode yang sangat menarik. Tapi walaupun gue bilang bisa saja valid, kalian harus tahu kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kenapa gue nggak rekomen kalian gunain Jessica Method ini? Meskipun kalau benar, kalian bisa lucid dream secara instan. Sebelum gue jelasin kenapa, gue mau ingetin kalian untuk jangan lupa guys minta like dan subscribe-nya kalau kalian masih belum subscribe. Komen aja apapun yang ada di bawah, karena benar guys, hal sekecil apapun yang kalian lakuin dengan video ini itu bisa membantu channel ini untuk terus berkembang dan gue bisa terus upload video-video seru lainnya. Kalian juga bisa sharing cerita seru kalian ke alamat email ini dan yang menarik akan gue ceritain di video-video ke depannya. Oke, Jessica Method ini kalau kita lihat dari sudut pandang astral bisa jadi sangat berbahaya sebenarnya. Atau kita coba lihat dari sudut pandang probabilitas saja lah biar lebih masuk otak, biar lebih make sense. Anggap aja gini, anggap kita melempar sebuah koin, oke? Kita anggap aja Jessica Method ini nyata dan beneran bisa. Jadi apapun outcome dari kedua koin ini, Jessica Method ini beneran bisa gitu, oke? Kita beneran bisa bikin teman hayalan. Nah sekarang kita beneran lempar koin, kita lempar lalu dia akan berputar, lalu akan keluar antara sisi A atau sisi B. Kalau sisi A dari koin ini muncul, teman hayalan kalian ini benar-benar cuma teman hayalan. Jessica ini benar-benar cuma hayalan doang. Kalian somehow membuat kapasitas otak kalian bekerja lebih tinggi dilampaui batas orang normal, sehingga kalian bisa memanifest teman hayalan yang bisa kalian suruh-suruh. Oh ini kayak waktu aku bikin call conference pertama kali nih, tiba-tiba kayak aku nyuruh otakku itu lu pasti bisa. Pokoknya lu harus bisa. Tiap hari aku pacu diriku untuk belajar hal aneh, hal yang nggak pernah aku pelajarin, sampai bahasa-bahasa yang sulit untuk aku mengerti. Ya ini harus aku ngomongnya ya, ngomong pokoknya. Jadilah padamu seperti yang kau ingin. Jadi gitu. Lanjut. Bisa ajak ngobrol dan beneran cuma hayalan aja. Bisa kalian lihat, bisa kalian rasain sentuhannya dan ya kalian mau. Dan aku pernah ngerasain aku kayak berhayal lagi megang tanganku sendiri, weh stop, gue udah capek gitu. Pernah guys ngalamin kayak gitu. Oh stop please lah, stop nih, berhentikan saya, aku udah bilang guys, nggak bisa, gue harus tetap jalan. Sedap udah kayak mie ya kan. Mungkin ya tinggal hilangin aja gitu.
karena semuanya cuma imajinasi kalian aja. Kalau kalian bosan atau kalian merasa terganggu sama si Jessica ini, ya udah bilang aja gitu. Istilahnya nggak ada resiko apa-apa ketika kalian membuat Jessica ini di dalam hidup kalian. Lalu kalian bilang ke dia untuk buat kalian lucid dreaming ketika bermimpi, dan benar aja kalian akhirnya berhasil lucid dreaming gara-gara ketemu sama Jessica di dalam dunia mimpi kalian. Ya ini best case scenario nya lah, nggak ada masalah, nothing to worry about, semuanya aman dan kalian happy dengan menggunakan Jessica method ini. Nah yang gak enak adalah ketika kalian lempar koin dan ternyata sisi B yang muncul. Sisi B ini apa? Sisi B ini adalah ketika teman hayalan kalian ini ternyata bukan teman hayalan, tapi makhluk astral yang gak seharusnya kalian ajak kenalan, kalian kasih nama, dan kalian secara gak langsung malah melakukan hubungan atau relationship sama dia. Mau dia baik, mau dia buruk, kita sekarang udah masuk ke teritori yang udah kita nggak paham lagi dunianya. Khawatirnya, makhluk astral ini malah ngestak di kalian dan malah memberikan unsur negatif secara jangka panjang di hidup kalian. So, dengan dua posibilitas itu, ada sisi koin A, ada sisi koin B, reward yang kalian dapat itu hanya mendapatkan lucid dreaming. Dan menurut gue itu nggak worth it sama sekali untuk dicoba-coba Jessica method ini. Gue nggak rekomend Jessica method ini setelah gue telusuri lebih dalam. Karena kalau istilahnya ya, istilah kerennya nih kalau di dunia finansial gitu, kita mau investasi, risk to rewardnya itu nggak bagus. Apa yang kalian resikokan dengan apa yang kalian dapatkan itu nggak seimbang gitu. Antara probabilitas A, antara ya udah kalian risknya begini dan hasilnya ya udah cuma segini doang, cuma dapat lucid dreaming, atau kalian resikonya kehidupan keganggu dan kalian dapat lucid dreaming. Kayaknya reward lucid dreaming itu nggak segede itu gitu loh, untuk bisa meresikokan kehidupan kalian diganggu, itu ada kemungkinan bisa diganggu. Jadi itu teman-teman, Jessica method yang gue bilang. Kalau kalian mau coba, jujur gue nggak rekomend. Kalau kalian mau coba sekedar dengar-dengar aja audionya, kalian bisa coba cari di internet. Gue nggak akan provide di sini karena sekali lagi gue nggak rekomend. Tapi ya itu, coba tulis di kolom komentar menurut kalian Jessica method ini tuh kayak gimana? Atau bahkan udah pernah coba? Coba kalian kasih testimoni di bawah. Ya, bye. Jadi bye. Gue mau kasih disclaimer dulu bagi kalian yang nonton ini. Jadi sebenarnya video ini tuh udah tayang duluan di YouTube, cuman akhirnya di otomatis remove sama YouTube dan sama nih channel gue juga gitu bro, ngalamin kayak gitu sih si kami itu warna-warni sajian. Oke lah, besok kita lanjut lagi guys, mata gue udah sakit banget nih. Kita hari apa namanya, bikin video mulu, nggak ada kerjaan aja loh bang, karena makan belum aja guys, masih banyak makanan guys. Udah jam 4 pagi guys, mandi dulu aja kali ya. Mandi lah mendingan, apa olahraga dulu ya, mandi olahraga makan. Wah ini aku udah hijau nih di guys, nggak bohong kan udah hijau guys. Apaan tuh, gerabak lubuk di belakang, main-main dulu itu kucing. Kucingnya lagi kesambet kucing guys, kalau menurut gue sih gitu sih, karena hampir tiap berapa hari sekali itu kucing udah di atas guys. Ngapain gitu coba tuh, nggak ada cara lain sih itu kucing selain kita beli ikan biar dia nggak naik guys. Sebetulnya ini naik buat apa sih, bingung gue guys. Lagi penelitian lagi di atas, lagi nyari research penting dalam hidup. Biasanya yang keganggu bukan orang lain, aku sendiri yang keganggu kalau lagi kayak gini guys, bikin video bacot-bacotan ya kan. Tiba-tiba ada suara kucing. Ya bener tuh kucing, nggak aku ledekin, cuma aku panggil doang, cing mana nih, mau kemana lu, dia nanya gitu guys, pulang nih cing, itu doang biasa mah komunikasinya. Jago juga bisa komunikasi sama kucing. Nonton lagi lah biar aku nggak jadi penakut guys. Oh Lamborghini lu mau dijual? Lamborghini Boleh mau. Berapa harganya? 10 miliar. Oke lah. Langsung buat transfer ya, kirimin nomor ini. Tuh, itu temen tuh. Udah mau nyampe tuh. Tuh. Mana? Aman gak belum? Aman berapa harganya? 1,5. Kebetulan saya bawa 2 miliar. Saya bawa uang 2 miliar. Jangan pakai cash lagi. Ya, terlalu banyak cash bro. Nah, ini bawa 1,5. Kata bayar 2 miliar buat kamu. Serius dong. pemerannya udah diganti ya, genre demo. Kamu ikut nabang di situ ya? Sini aja deh, aku bilang. Aduh. Aku mau sama ibu berat banget.
Dapetin nggak apa-apa. Kamu tuh aslinya pengen istirahat sama pengen pinjam HP. Ya, pengen nelfon temen, ada janjian. Tapi udah diantar lah, namanya harus dia. Iya. Nggak usah. Halo bro. Iya, seperti biasa lah di tempat kafe. Kafe yang itu benar. Oh, kunci ini lu mau dijual? Boleh, mau. Berapa harganya? 10 miliar. Oke lah. Langsung buat transfer ya, kirimin nomor rekening. Langsung buat transfer, kirimin nomor rekening. Oke. Tunggu di sini ya, kita ngobrol soal itu mobil. Mobil sport yang mau lu jual itu yang warna putih. Yuk, bro. Tunggu bro, oke. Thank you. Ya. Coba gue dengerin. Yuk, bro. Tunggu bro, oke. Thank you. Iya. Katanya janjian sama temen kok mau beli mobil katanya. Ya suka-suka dia lah kak. Dia punya duit ya kan. Ada dia mau ngeprank kakaknya ya kan. Iya, janjiannya pengen beli mobil. Ya mobil pokoknya warna putih. Iya, nanti kamu tahu sendiri lah. Kamu pengen sama istri? Siapa tahu kakak mau. Kenapa enggak? Saya kan udah cakep. Cocok sama yang ada. Di sini? Ya. Tuh, itu temen tuh. Udah nyampe tuh. Tuh. Sebelah ini. Sini. Bisa dong. Gimana ya? Saya lah. Boleh cek dulu. Ya. Katanya apa tadi? Nggak beli mobilan. Belum tahu bro. Sultan ini. Ya, biasa. Ini adalah Sultan. Gimana? Aman nggak bro? Aman berapa harganya? 1,5. Kebetulan saya bawa 2 miliar. Saya bawa uang 2 miliar. Gila, jangan lupa cash lagi. Ya, kalau lagi bawanya terlalu banyak cash bro. Nah, ini bawa 1,5. Aku bayar 2 miliar buat kamu. Serius dong. 1,5. Aku bayar 2 miliar. Bawa ya pakai karungnya. Asli apa tuh? Asli dong tuh. Asli dong. Iya, asli. Ini apa? Bener ini Sultan. Yoi lah, Sultan nih. Lihat aja kak. Tuh, kalau percaya. Nih, 2 karung full. Nih bawa. Jadi ya. Ini kuncinya. Jadi, semuanya siap. Yuk, jadi ya. Belum deal. Oke. Ya, ya. Bye. Yo. Iya. Kenapa? Ini karung ajaibku ini. Enggak, kosong. Buat tutupin aja. Aku perkenalkan. Nama saya Ega Sultan. Kamu pulang di daerah mana? Sendirian? Kamu anterin aku? Bener nggak usah? Jadi mereka kan tadi baik. Aku capek, dikasih makan nggak apa-apa. Terus aku pengen minum, lapar. Kata kamu ngasih uang kan tadi kan? Baik banget kakaknya. Nyapa di sini. Enggak, mau nangis kamu ya? Ini. Ada sedikit gitu. Enggak apa-apa. Aku pamit balik dulu ya. 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 Pulang ke rumah aku. Ya, Instagram apa? Sarah? Oke. Sama kenal ya? Aku nanti aku follow pokoknya. Nanti aku DM kamu ya. Aku Ega Sultan. Oke? Jangan lupa di komen tuh. Oh. Oke. Aku titip salam dong. Ya karena kamu nyari pasangan buat memperbaiki penampilan. Emang kamu gak suka sama cowok yang berpenampilan kayak gini? Iya kan emang nama aku Gembel Sultan. Makanya aku jadi gembel kayak gitu. Itu gara-gara orang tua yang kasih nama kayak gitu. Belum tahu kalau nama itu dua ya. Makanya nanti kita bikin nama buat anak kita yang bagus-bagus ya. Oke. Mau nih kamu. Jadi mau nggak jadi? Mau lah. Si kocak.
ini. Bener-bener. Mobile Legends itu nyata, teman-teman. Anak lo nangis nanti popok habis lebih nyata, Bang. Token listrik nyala lebih serem daripada di raid sama musuh. Jangan malu ketika Anda menanggur, tapi lebih malu ketika ada tiap nyata tapi masih dijawab legend atau epic namun dari salah yang malu. Ada game sosialnya. Jadi diaktifkan dari tempat penting. Ikuti aku, teman-teman. 3 minggu aku menganggur sudah mythical glory dan gondrong. Gue tadi waktu dia mythical glory biasa aja dan gondrong ini. Tapi apa? Mythical glory, teman-teman, sangat menggiurkan. Tinggalkan dunia ini, segera ikuti aku. Kalau kalian punya uang, jangan beli makanan, tapi beli skin KOF. Mana skin kos cuma 1 lagi. Karena percuma. Kalau kalian kedengaran tapi kalian tidak punya sakit. Sangat memalukan sekali. Nauzubillah min dzalik. Kalian jadi ternyata, teman-teman, segera ikuti aku. Ikuti larangan. Glory. Hati-hati bang, konten kirim gini. Sesat tapi betul itu kan bahaya. Impactnya bahaya. Impact bahaya. Jangan lah jangan ikutin. Take over baru ganti kerjaan aja. Datang ambil kerjaan orang. Take away. Take over. Hah? Mana? Lihat. Saya akan Anda apa bisa diam sampai video ini berakhir. Spontan. Masin. Mas air. Cakep. Susu saya. Sebentar nih. Wes. 15 menit. Peace, love, and... Wah, ini mah tempat umur. Tahu. Ini mah tempat umur. Dimakan apa ini? Kalian bisa jawab dari tempat umur ini, Bang. Nadine, cappuccino buatanmu. Apa? Nadine, cappuccino buatanmu apa? Kata apa tuh? Jawab, Bang. Jawab. Iya. Double. Ini kalau jawab tempat umur ini, Bang. Kak Gendong. Kemana mas? Iya, buat. Naruto pencet. Bahkan di kripto lagi. Gue tahu dia akan di kripto, Bang. Nggak tahu gue fantasi apa, nggak tahu, Bang. Menyerahkan diri nih, Mbak ini nih. Menyerahkan diri nih. Jadi kita tahu umur. Nah, itu 4, Mas, ya. Salah lintasan jalur yang pengendara motor di situ. Ada depan ada jembatan, bukan buat fashion week itu bukan. Itu dipakai emang buat lo jalan, kagak usah ada di belakang yang lain. Pakai acara bersedia siap mulai lagi deh. Pertama aku salut sama Mas. Kepercayaan diri dia itu luar biasa. Sama yang kedua, aku pikir begini itu aneh dulu ya. Ternyata kemarin waktu lebaran gue mudik ketemu orang pakai baju Ultraman, sumpah. Ultraman, sumpah. Bisa ngomong, itu kan malu, baik. Parkir, tapi tidak bagus nih. Iya, parker ya. Bro, dia normal, bro. Jangan ketawain, bro. Dia normal, bro. Ini dia mikirkan untuk menikahi wanita 3 dimensi. Yang triplek itu enggak ada. Cosplayer nyata. Dia normal, bro. Buset rambut sama dasi sama aja, normal. Dulu di banyak ada set harus agamanya karena mayoritas dia ambil mayoritas dulu. Sekarang udah bisa dengan harganya masing-masing. Ini dengan cara adat budayanya masing-masing sudah ada yang ribu. Maka buat para ibu jangan putus asa sekarang lu sedang legal menikah di negara kita. Nikah ada ibu. Nah, ini abis ini jadi catatannya. Tolong WO foto daftar medis segala macam tolong siapin kostum. Sesuai dengan ending yang lagi hype. Tolong ini Mbak, Kimetsu baru mulai episode 2 ya. Tolong disiapkan bulan ini. Siapa tahu kan pengen jadi Tanjiro nikah. Ya kita bawa Wali. Sudahlah, udah paling bener campaign hari kemarin tuh. Tinggal move on wali kota. Itu kita realisasikan. Jadi biar enggak ada ketimpangan sosial gitu. Kok enggak bisa sampai sampai sih. Ini kan tujuannya itu kan, bikin bisa sampai sampai nih. Tapi kita jadi enggak tahu kan ada ketimpangan sosial nih. Jadi kita enggak tahu informasinya ada apa di maghrib apa subuh di video ini. Subuh nih. Aku subuh ini. Enggak bisa dibaca. Nah, tuh kan orang-orang enggak bisa bedain sunset sampai sama malam barzah. Kita enggak dosanya apa? Apa disebut ada Raffi Ahmad dan kita Safina. Ini terlalu banyak untuk bayi ini. Ini susnya sibuk udah dewasa gantian baby lilin kan begitu ada bisa tak? Susah nih, Pak. Misalnya ngenyet bau ini kemenyan sama bau tembakau. Di danang mah ya. Oh, ini Piovin banyak yang kemarin. Ini yang manggil episode video kemarin itu yang dipanggil yang pesen. Emang sama-sama iseng nih, Bang. Kalau misalnya joki kita enggak tahu ya, bisa enggak nyanyi joki luar ya kayak Cirebon gitu, Thailand. Menyanyi sih kalau saya ini bisa joki gitu. Tapi belakang jadi jatuh atau apa itu sama gitu saja. Apa itu? Oh, ya betul itu. Yo, orang-orang pengen dia wanita dan mau sponsor. Kayak kali kan baca apa?
mewujudkan request dari Royal People ya, karena sudah banyak banget ya minta gua untuk datang ke Tekno. Ya, mungkin lu lihat ini tempat Tekno Tuner gitu. Ya, memang seperti inilah jalan menuju tempat keren gitu ya, sesuai dengan request dari bukan berapa gitu. Kan. Jalannya memang sempit, tapi ternyata di dalam ada emas ya. Kita tanya dulu nih, orang di mana Tekno Tuner. Tekno Tuner di mana, Bu? Oh iya. Wah, ini emang gokil. Gimana benar, Bu? Oh, ternyata di sini Tekno Tuner ya, cuy. Kita langsung pindah Tekno Tuner sesuai dengan banyak banget request. Permisi. Wah, nyampe juga akhirnya nih, ketemu sama Kohas. Bisa. Oke, akhirnya gue ketemu juga nih sama Kohans ya. Setelah berapa tahun nih gue minta ketemu sama Kohans. Wah gila, gue memang nyawatin ini dulu. Kita berikan dulu. Gokil ya. Akhirnya kita ketemu nih raja terakhir Indonesia. Rumahnya gede gak? Gede banget. Ini apa gue? Saya boleh bedah bengkel? Ini apa nih? Ini bengkel doang atau rumah sekalian? Ada rumah juga. Rumah Kohans. Bukan, ada yang punya. Oh gitu. Berarti ini bukan full bengkel loh. Oh, saya baru tahu. Tapi ternyata tahu ibu situ. Tahu. Oke, ayo kita kemana dulu nih kok? Kita lihat. Wah, langsung disambut sama motor Mas. Bukan. Ini handphone. Tadi Sawi sering saya lihat di konten nih. Ya, jadi ini tempat mencari inspirasi ya. Oke. Ini konten ini, tahu nggak? Ini patuan dulu orang bengkel, patuan di Sawu. Ada orang itu, banyak. Teknologi itu banyak orang. Oh gitu, saya baru tahu. Banyak itu berapa? 19 sampai 15 kali. Tapi kalau orang tahu yang Kohans, harus tahu sih berapa ada tahu. Gua di sini menempatkan diri sebagai orang yang tidak tahu apa-apa gitu ya. Jadi saya mau belajar sama Kohans apalagi tentang gerak, gitu kan. Sebelum kita masuk bengkel, selamat gue ya kemarin sudah menang di IDW ya. Berapa piala? 6 piala. Jadi 8 kelas ini gitu. Di 411 semuanya. Total berapa tuh? Kan 7 motor. Semuanya dapat 1 dolar. Kenapa bisa dapat 1 dolar? Emang udah siap sih motornya. Oke. Banyak juga mungkin yang nanya ya, kalau misalkan ke Tekno ini harus nyiapin budget berapa, kita langsung tanya ke daerah situ. Untuk satu motor, gantung kalau misalnya kita sekitar 80 start dari 80 sampai 90 juta. Itu udah bisa dapat berarti kalau 500 masuk sekitar 12. Itu enggak sedih kan ya? Wih, oke. Tapi gue penasaran kilo kita sama motor Mengko. Boleh ya? Boleh dong. Bengkel sepi kalau siang loh. Kalau siang lagi 3 orang. 3 malam bisa 5 orang. Oh, nah ini apa nih kalau di bagian depan ini? Ini Samori. Ini kelas Samori. Samori di sini ya. Pantesan ini masih body semua ya. Body semua. Jadi gimana nih urusan nih? Body motor saya jadi bingung ya, cuy. Jadi baru buka motor, ini jadi. Habis ini desain. Jadi tapi gimana sih kalau bagian di sini biasanya? Di sini setelah selesai bikin mesin, kita mau Mengko. Kalau pas Samori gini, berapa untuk bikin? Untuk mesin toh. Tergantung. Lapar banget lagi kok untuk makan. Mau. Kamu bisa makan tinggal gini? Bisa lah. Bisa aku suka lele. Serius? Iya, aku suka lele. Oh, siapa yang betul? Makanan favorit kamu apa? Ever. Ever, I think bakso sama lele sama Indo ya. Ya. Kamu apa? Me too. Bro. Kamu kita sama tapi kamu nggak berani aku jalan lagi, nggak berani aku syuting. Aku ajak kamu yang putih, aku minta kamu loh. Ya tapi kan nggak bisa, aku nggak bisa tanggalnya. Iya, kamu bisa sibuk terus di mana-mana. Ya udah aku mau sih sama burger. Nanti apa ya? Oke. Gimana soalnya kita nih, foto mau enggak? Iya, foto lagi. Aku nggak suka banget. Aku nggak mau. Takut. Aku takut banget. Nggak mau. Aku tuh takut banget padahal mirip muka mantanku. Tapi kok aku makanya aku beli sama yang kayak bertekstur gitu, bertekstur sama yang kayak bulat-bulat. Aku beli banget. Merinding gitu loh. Aku dikasih fotonya aku takut tapi dimakan. Bingung. Nggak mau. Iya, aku geli banget sama apa. Nggak mau. Kalau itu kan nggak apa-apa, itu kan belum punya kan. Jadi kalau gue nggak bisa ngajak ke tempat lain, aku ya pernah harus ke tempat bapak. Kok dia gitu banget ya sama aku? Sebenarnya nggak apa-apa aja deh kayaknya. Dia benci sama aku. Iya jiwatku. Kok jadi kok? Kali kok? Ada yang orang takut babat ya? Bang, babat dong. Apa? Ada orang takut babat tuh. Nggak mau. Aku beli batu sumpah. Aku gila, ada ketemu tuh di taksi makan enak, jalan-jalan, ternyata aku disiksa. Satu. Iya. Nggak perlu kali. Oh, jijik banget. Orang nggak kita ya, nangis loh. Emang makan babat? Emang kita ada binatang. Iya, Bu. Iya, orang kita ngeliat kita makan. Kayaknya kalau lihatnya makan babat nggak sih? Makan babat namanya. Coba aja ya. Kita mulai dengan melihat. Kita lihat 3 detik. Aku seumur hidup kalau babat pasti aku menjauh nggak boleh ini mah. Dan aku disuruh lihat depan mata aku. Coba kalian bayangin rasanya jadi aku apa? Gila, itu gede banget sih. Yuk. Kita dulu ya, 1, 2, 3, jom. Thank you. Thank you, Pak. Oh ya, kelihatan kok. Ya, kelihatan apa? Kamu orang mata ya, Bram? Kamu ngapain? Kamu bilang, aku adalah Eca. Aku adalah Eca. Sang pemberani. Sang pemberani. Nggak ada di bumi ini aku takuti. Oke. Dan sekarang bermata aja, jangan lupa 1 dan Iu. Aku berarti banget ya orang kan dia tahu aku nggak suka itu gitu. Nggak peduli sama aku. tapi ketinggian bukan apa lu. Tapi pulang bukan apa. Babat nggak gigit saya. Iya tapi gede banget. Aku berani tinggi, aku berani ular. Tapi aku nggak berani babat. Iya. Ini kok dia ada masa lalu. Aku nggak ngerti sih. Aku nggak ada gitu. Bas, kita ini sebenarnya kamu mau makan semuanya. Aku pengen adikku ini ya. Pokoknya segala macam ketakutan. Bisa dilewati. Aku juga nggak ngerti gimana cara aku makan. Kamu pikir kamu ya anakku sayang.
Hari ini kita akan melihatnya guys dan mencoba untuk mengasih makannya. Saking penasarannya, karena pernah ada orang yang bisa dililit pakai belalainya guys, atau bahkan dibawa ke kandangnya guys. Mungkin kita dikira mainannya dia, ternyata ketika mencoba untuk mengulurkan tanganku dan dia mulai mendekati menggunakan belalainya. Ini yang terjadi guys. Jangan tetap video sampai habis dan tidak sampai habis guys. Karena dia bakal share video di seluruh sosial media kalian, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, anime, semuanya guys. Kita mau like juga guys. Setelah setelah KPTN kalian menjadi auto sultan Indonesia. Like hanya 3 kali jadi. Kira-kira selanjutnya kita bakal kemana ya guys? Setelah kita menelusuri semuanya ke Indonesia. Tapi tak berangkat kali ini jangan gajah. Gajahnya di sini bisa dikasih makan dari jauh, bisa coba kira-kira bisa guys. Let's go. Kita bakal dulu dulu. Kita apa? Ini lagi bang. Yang bang. Mana? Aduh, guys. Ya bisa melihat orang ini aku. Kita kesini pagi-pagi. Aku yakin kita lagi kita dulu bisa gorila tadi. 10 minutes later. Kita melihat gajah, kita lihat kanguru terlebih dahulu. Ini kanguru tanah adik-adik. Kanguru itu pas orang Inggris yang bisa masuk kantong matanya. Aku pengen sekali biar kanguru tuh. Kanguru ini sebenarnya tinggal tapi guys. Oke gitu. Ini bisa dipelihara guys. Cuma kayak gini di sini video kita bakal biar kanguru banyak. Bagus banget soalnya kanguru ini. Terus lihat dulu kita. Mungkin ada video yang ngeliatin kanguru masih lahir dan kita lucu kan guys. Bilang apa masuk video. Aku enggak tahu ini kantongnya dibikin sendiri apa emang dari lahir itu bukan kantong itu. Kanguru itu bisa tinju itu, coba. Tinju guys. Jangan kakinya juga makanya kalau pakai kata kita lanjutkan perjalanan mencari gajah. Ini guys. Jalan kita masih jauh guys. Ini ya sekarang jatuh di tangga ada meter lagi. Ini apa itu? Ini meter sih. Kamu bisa sampai 7. Ini masih mati sekali. Ini berapa aja? Kita pertama kali mulai berapa? Kita sudah kan. Nah, kalau kita pelihara di lapangan di rumah di bawah. Ada 6, 8 lagi. Tadi belum video. Yang namanya pasir gitu. Semua pasir nanti pasir masih ada yang sama di sini. Sekarang yang bikin rumah yang alamat itu pasir kayak pasir itu. Lo berang jangan pasir yang itu itu boys sebenarnya oke di sini. Coba sendiri lagi sini. Nah, itu berapa sana? Pas tadi. Boleh a few moments later. Bisa siapa terus? Videonya bisa tuh ada pocong tiap kali syuting. Komodo kayak berani aja kecil. Jangan bilang-bilang kalau aku harus naik ginian guys. Naik dia beneran. Lagi udah tua banget. Badan tinggi malah naik gituan nih ada aja.
Dia juga naik. Kawan-kawannya guys. Wih, itu lah. Nah, guys, berapa kali dong kalau bocah-bocah gitu. Bocah-bocah kabur guys. Adik-adik. Tahu sih, bocah-bocah tahu guys, sama bocah-bocah guys. Channel bocah-bocah pasti tahu guys. Ah, kayak channel aku juga guys. Kalau aku lagi jalan ke kampung-kampung, wih banget sama nah. Nonton juga enggak lu kata gua. Melin namanya. Waduh, kacau ini guys, ini pasti tempat pemberhentian lagi guys. Kamu guys, bocah-bocah guys, habis. Kamu ada sekolah nih? Ibu, serius. Udah. Selama ini guys, kita lihat gajah. Kita lihat gajah sama adik-adik guys. Gajahnya di mana guys? Punya pasukan kita guys, banyak ini guys, menyerbu gajah guys. Gurunya mana nih? Menyerbu gajah guys. Mati gitu lu ngelawan gajah baru juga datang ke kandangnya langsung kabur pasti. Oh, lihat gajah belum? Kami jalan gajah bareng-bareng, gajahnya makan jam 2:30. Guys, sama adik-adik yang rame nih guys. Kalian main efek enggak? Siapa ada master? Yang master. Wih, gajah di mana ya? Ada dong enggak? Sini, sono. Oh, gajah guys. Kita ngeliat gajah serius makan langsung ya guys. Gajah makan. Oh, gajahnya di sana guys. Jadi ada kayak gini dia lagi berapa tahun. Ini gajah yang pertama guys, lagi guys. Gajah lagi makan, kita lagi di depan. Dia makan siu. Wih, begitu dia makan begitu besar sekali guys. Ada sapi kan, ada sapi di belakang lagi. Yes, ini gajah guys, ini kandang pertama. Duluan tadi, udah pulang belakang ini guys. Jadi dia nggak ngasih apa-apa guys. Udah kabur. Jadi nggak ada ngumpul sama dia guys. Nggak ada rasa takut gitu. Gajah makan ya guys, jam 2:30. Gajah dia lagi makan. Makanya 3 ton setiap hari guys, 3 ton guys. Kasih baju semua satu kucing guys, cuma dikatakan guys, cuma saya di Bali guys. Kenapa nih? Dia bilang Gajahnya di sana guys. Jadi ada kayak gini dia lagi makan tahu. Ini gajah yang pertama guys, nanti guys. Gajah lagi makan, dia lagi di pantat, dia makan siu. Wih, begitu dia makan gitu, dia besar sekali guys. Ini gajahnya guys, ini hewan yang sangat pintar sekali gitu. Kandang satunya di belakang, nanti kita ke sana guys buat lihat deh. Lagi makan guys, lucu banget gajah guys. Ini sionya pertama kali kita akan lihat show gajah juga. Aku bakal naikin gajah keliling naik di sungai. Komen di bawah guys. Next video kita bakal coba di Thailand ini. dia makan ya guys ya, biar seneng guys. A few moments later. Yes, ini gajah guys. Jadi kandang pertama. Kita lihat dulu adik-adik. Ada pola belakangnya guys. Wih, bisa gitu ya. Bisa guys. Editan ini. Guys. Bukan bro. Gajah makan ya guys ya, jam 2:30. Gajahnya dia lagi belum makan. Gajah itu makannya 3 ton setiap hari guys, 3 ton minimal guys. 3 ton mah 3.000 kilo. Gila lu. Kasih baju semua harus bocah-bocah guys, cuma di Jakarta nih bos. Oh tadinya mau dikasih baju sama dia. Saya di Bali guys. Berapa ini? Udah nonton pakai api nama sama bapaknya. Udah, yang Dikiranya om-om yang mau ngasih permen terus ngeracun anak kecil. Aduh, emang bro. Nah, itu kan udah sini mati. Lihat gajah berak tadi. Buset, beraknya sebesar itu guys. Guys, kita akan lihat gajah ngamuk, kan keluar kandang lah. Kita tahu di mana nanti guys, makanannya minimal 1 gajah 3 ton. Dia sangat banyak. Biasanya berak gajah itu didaur ulang jadi kertas biasanya soal balik guys. Nah, guys, datang lagi. Ada sekolah ini sekolah ini. jadi di video ini kita sebenarnya cuma kayak ngeliat dia disamperin sama anak kecil doang guys. Bukan dia lagi mau nantangin gajah untuk ngasih makan atau mungkin diamuk sama gajah, enggak. Nah itu nggak ada bos. Karena kita sampai dari sini pengen di dalam itu kan sana guys, makanannya apa? Pintar ada guys.
kurang 20 menit lagi. Gagal makan. Mau bebas sama Bocil. Kalau menang dapat DM, bebas sama Bocil. Join Discord makanya. Udah sih pulang. Dua kali gara-gara bertengkar di sini. Jauh guys. Ini kita disuruh guys. Bebas sama Bocil, menang dapat. Biar adil. Kata dia Bocil. Orang musuh itu. Dari Jakarta. Enak guys. Tadi ternyata juga guys. Oh, dua. Eka, betul gak? Oke. Kasih om. Ada satu PP lagi. Untung nggak di bawah dia. Kita gak jadi guys. Gak ada sih. Apa sih? Sekali 15 menit, buka secara perlahan. Jadi godain siapa sampai siapa? Kita ulang videonya dan lu harus fokus sama abang ini. Fokus sini ya. Aduh, gue jadi lihat samping sih bang. Yang abang ini malah full. Tapi hati-hati sih. Buat tuh cewek buat kayak gini. Ntar jauhnya baper. Kasus lu kayak Dimas. Udah harus 10 tahun mama. Anjoy. Pakai flash ya. Pak, kayaknya bapak lebih gampang untuk turun dari mobil terus ditap deh. Apakah karena bapak sudah memakai Fortuner? Jadi tidak mau menginjak tanah lagi, tidak sudi. Dan hal yang paling aneh adalah sepertinya wipernya hidup. Hujan kagak di dalam basement dia. Wipernya hidup. Dua kejadian dalam satu video. Iya, capek hati. Loh, kamu tuh marah sama kamu. Kenapa sih kamu marah-marah? Bukan malah senang. Gimana marah? Kamu itu kesini sama aku, tapi kamu main sama cowok lain. Kamu kenapa marah? Ini aku sini aja deh. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Memang dikirim ke dunia ini untuk tidak bertemu denganku. Bahaya deh. Oke, kalau kamu mau putus, silakan. Kalau kamu tahu, cowok banyak yang suka sama saya. Orang di mana-mana sama banyak cewek suka sama gue, sama cowok aja. Aduh, tapi yang paling gue bingung adalah kenapa dulu film kayak gini bisa muncul di televisi Indonesia? Kenapa bisa lulus? Gak ketok sama KPI ya? Why gitu, why? Anjir. Mantep dikit langsung dipasung. Lu tau gak udah kayak nyegel Kurama, cok. Lagi kagak. Si bos rumah sini, kirain mau kasih makan. Kenapa nih? Aduh. Bob, lu mau nikah sama gua nggak, Bob? Bob, sejak kapan nama cewek namanya Bob, anjir? Apakah ini lamaran sesama jenis? Dilamar sama cewek, cowok. Yang ngelamar cewek, bukan cowok yang ngelamar. Dan emang aku harus kerja keras karena ada lelaki rasa kepala. Normalisasikan ini. Ya, aku juga setuju normalisasikan ini ya. Kayak wow aja gitu ya, tiba-tiba dilamar sama cewek ya kan. Ya kalau bisa ngelamar cowok lah. Tapi kalau memang ceweknya ribet, ya nggak apa-apa juga sih cewek yang ngelamar ya. Yang malu jadi cowoknya, ya enggak juga sih. Ya kalau cewek suka keberatan ya kenapa enggak, ya kan. Simpel itu aja sih. Nah, ini apa kata Bu Swadi sampai sekarang masih menjomblo karena tidak ada wanita yang melamar saya? Ini buat perempuan di luar sana cepat lamar gue cepat. Tapi keburu belum ada cincin di jari gue ya. Cepat lamar aku. Tapi Iya bro. ini kalau bisa ya kalau bisa paling kita sebagai perhatian. Kalau cewek kita memang udah kuat dan kita mampu dan udah yakin lamar. Setelah 15 menit buka secara perlahan. Pak katanya kan buka perlahan, buatnya malah buka pelugahan. Aduh, tapi kurang terbuka Pak. Lebih dong. Maksudnya apa? Ya maksudnya itu. Lebih ngomong apa guys, Pak? Upload video story. Mas mau kerja di tempat tante enggak? Tahu kan kerja di mana emang? Di daerah saya, daerah mana? Daerah Wanita. Malu tante, apa tempatnya bersih dan juga harum. Maksudnya mana tahu daerah Wanita itu kayak salon khusus wanita. Yang mana tahu ya sebagai tukang parkirnya gitu buat bersih-bersih, ya kan? Kita harus berpikir secara positif, men. Parkir paralel. Oh, ini mobilnya nggak koordinasi. Gitu. Punya kesabaran setipis tisu ya. Lagi masalah mobil truknya guys, lo harus lihat nih, mobil truknya itu melebihi 400 garis, no. Ini kan lihat timbannya nih. Ya, jadi orangnya udah emosian langsung aja lah, tabrak pun anjir. Ya, mobil rusak masih ada asuransi men, ya kan? Ayam bakar. Api unggun. Api unggun, ya. Mampus gak jadi makan. Mobil sel bakar gitu,
kayak ini yang gue dari rumah ya bener juga sih. Deh gue gitu loh, bawa handuk kak, kan udah ada handuk, dia lihat nggak ada handuk kak, ini yang topo sama keset. Gue tanya lagi, bawa handuk kak, ini udah ada rumah. Itu kedua, itu maksud gua. Ya kalau udah bintang 5 pakai sahur lah, ya kan? Orang kaya pakai sahur, enggak pakai kayu untuk vlog. Soalnya cewek pintar masak, gitu Mi. Apa? Balikan ke rumah orang tua. Lagi. Ikan asin telur. Indomie. Ya enggak jauh-jauh dari telur, Indomie telur ya. Lama-lama abang makan Indomie deh, kena terus deh. Atau memang sengaja kok buat abang mati cepat deh. Wih, mantap abang jago. Wih. Keren sih bang. Tapi kalau lu ngelakuin di depan cewek kelihatan banget capernya, jadi gak keren. Kalau lu deketin cewek gitu ya, cuma jadi ganteng dan beruang gitu, gak perlu salto lah. Kalau udah ganteng beruang, gak perlu salto, lu jalan santai, badan wangi, itu cewek yang lirik, gak perlu salto-saltoan cuy. Susah bagi dia, gak boleh gitu batu. Ah, tapi lucu sih gue sumpah. Itu gede banget cuy. Mobil apa ini? Mobil Nabi Adam, Masya Allah ya, dia juga ya. Mobil juga. Dikasih silik kampret, tendangnya bareng lagi, lu lihat ya. Ini cewek tendangnya barengan. Tuh lihat, tuh konten guys. Apa tuh cicak? Hapus tuh cicak menemukan rumah baru. Yang ini juga bang. Tapi juga customernya gak ada otak juga. Gaya rambutnya dikasih rambut panjang, rambutnya pendek. Ada gila-gilanya juga sih. Wah buset, buset tuh biji menggigil guys. Wah semangat para tuan punggu keluarga. Bisa gak sih dia nyekir? Boleh sebanyak itu bisa dong. Bisa anjir. Aku nggak laku tetap cair bener juga ya. Minta MS-nya maksudnya jadi air. Waduh. Tiger guys. Edo tiger. Kalau itu hijau kalau bisa ngomong berhenti nggak? Kalau gue berhenti. Jadi kalau gini mulu sih kayak hidup cuci darah udah keluar. Kurangin soda, kurangin gula ya. Takutnya lu masih muda kena diabetes cuci darah. Aduh, jangan lah. Boleh ya. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gue harap lu yang ada di semua terhibur, tidak salah kata tidak baik mau teman-teman. See you next video. Bye bye. Love you all. Nyari yang ganteng itu gampang, tapi nyari yang jago jilat kacang terus. Jilat kacang. Halo, selamat datang lagi di YouTube channel Tutus Wadi. Jadi buat semua yang baru pertama kali di YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Dan kenapa sayangnya di subscribe kita kenal bersayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap bawa video ada notifikasi keluarga kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow semua sosial media gue ada TikTok, Facebook, dan Instagram. Letak link di deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai di klik kepada video di sebelah bawah. Langsung saja kita ke video pertama. Samping ngapain nih? Kan suka laptop mau ngapain? Refleks langsung mau ngetik skripsi. Bener juga ya, biar skripsi diterima cepat lulus nikah itu dia. Tinggal lagi di sampingnya. Anjay, refleks kardio biar sehat. Oke. Kok jadi dia yang kok malah jadi dia yang salting guys, kok kebalik jadi ceweknya yang salting, aneh. Aku sebelum tobat di UPS aku sekarang. Oh, dia si kakaknya agak terbuka. Tobat ya. Ayo kakak. Oh ternyata aslinya laki. Pas belum tobat jadi perempuan. Gue kira tadi dia tobatnya bakal berhijab guys. Gue kira bakal tertutup, ternyata kembali ke kodratnya. Gue nggak lihat PP-nya, gue nggak lihat namanya Andri. Oh tapi lu hebat bang, keren bang. Udah gak plotus ya. Gue kira dia cewek tulen terus mau tertutup gitu ya. Oh mantap. Rajin banget cari duitnya. Buat siapa sih? Buat apa? Nah, coba micet. Jangan percaya bang, aslinya nggak kayak gitu bang. Aslinya nggak seputih itu. Pasti di foto dan aslinya berbeda bang, jangan bang. Tipu-tipu ya. Kalau nggak, lu chat. Kalau foto dan aslinya beda kurang harga mbak. Nah gitu dong. Bukan baru mahal banget dia. Minimnya 300 baru dapat dan full service ya. Medan itu menarik 150 udah full service. Cianjur 100 3 juta. Seriusan nih? Hah? Dari 500 satu kali. Ternyata tiap provinsi tiap daerah harganya beda-beda ya guys ya. Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah pakai kayak gini. Gue nggak tahu ada gitu ya. Bahasanya Itu dia. kalimat gue. Oke, keliling dunia bawa tuh. Mantap. Tadi ketemu di jalan pas berangkat kerja gue. Oke, boleh. Iya, dipegang pohon kaktus lagi mampus. Lu lihat ini dipegang pohon kaktus. Sakit banget itu sumpah.
Daboy. Pelan Daboy. Kakaknya tau semangat ya. Jadi kalau gua ada di sini gue sedih joget. Karena seru aja musik ini kan. Pakai skincare, atas mukanya bagus, mulus, putih. Takut gue sumpah, mulus, wajahnya mulus kasih skincare habis. Iya senang, darah aku mancing. Beli. Gampang tak? Plot twistnya ternyata dia selingkuhan. Ini kok tertarik sama sana ya? Kalau lu gak jatuh selingkuh dan sama dia selingkuh, lu udah setia aja. Karena kalau kalian selingkuh dan kalian ketahuan, kalian tuh ada yang rusak nama baik seluruh laki di Indonesia. Ada buat laki setia, kayak gua gitu ya. Karena kalau udah selingkuh, jadi kalian sama. Seorang laki itu bukan selingkuh, udah kakak setia kayak gua. Masih sama-sama kalian kayak dia. Setia beli lingkungan ada. Sebut aja suaminya, istrinya gak hamil-hamil. Sebut aja udah cerai kok. Gimana mau hamil soalnya dia, ya. Ini cowoknya terburu maksudnya kok cantik guys. Istri model kayak gini mah lagi masak buat selebet di belakang ya kan, malam-malam jatah cantik udah biar tambah aja tiap hari tiap jam tiap menit tiap detik gua gas kalau istri gua cantik gini ini aduh ini ada malah dikresek lagi gua tebel banget nggak cuma dibawa mati gimana kalau kita gua aduh POP suami serah yang pensiun sampai ke rumah aja begini bang ijanya sering sampai ke rumah begini kayaknya iya dia sampai ke rumah dia begini jalan kaki dari awal kalau begitu maksudnya boleh hemat tapi belanjanya toko besar ya kan oh iya ada lain deh soalnya dia decu jadi memang ada lain ya decu itu memang ada lain ya lupa aja semua tempat kayak gini di laptopnya wah lupa kiri di laptopnya cuma 5 ribu tuh rela nggak bayar kayak gini bang lupa bang kalau gini mah ikhlas 10 ribu kembali 8 ribu sama aja masih 2 ribu ini namanya dulu tak parkir rela ngeluarin duit nah, ada effortnya karena ketika gue masih kecil tuh tukang parkir zaman dulu itu motor kita tuh dikasih apa ya guys ya karton dan tak panas kalau tukang parkir zaman sekarang nggak ada lagi dikasih karton terus sampai parkir sendiri parkir sendiri mau pergi nggak ditarikin motornya udah mau gas mau parkir jadi effortnya sumpah kalau ini gue rela sih sumpah guys lu tahu berapa laki-laki mati alasannya ini nggak ada rem depan rem belakang nggak ada gue tahu remnya pakai kaki aja udah kayak naik sepeda aja lu sumpah POP gue lagi membayangkan satu PS3 di tengah malam wah iya gue kecil SD terus gue sebut itu kayak gue ngebayangin halu cewek gue suka dicuri terus gue malah pencurinya itu sendirian weh seolah-olah gue pahlawan kalau gue ingat itu aja sih ayah crush on you kalau kata Arisi maaf ya siapa bilang orang gue merek tisu basah hah maksudnya me too baby me too baby boleh singkat padat iya sayang masuk oke guys kita sampai akhir gue harap benar-benar semua terhibur tidak salah kata kata baik oh iya teman-teman sih dari video bye bye love you all akhirnya setelah sekian lama sekitar 2 tahun kita dapat konten dengan ibu sama gimana kemarin kemarin minta banyak like-nya juga video gue kemarin waktunya gue panggilkan ibu sama people kita guys ya ini dia udah lama ya guys gue gak jantungan sambil reaction gitu jadi kita bakal mereaction ceker babat oh dia gak ada bisa ceker babat tuh ceker berkerudung udah bagus ceker berkerudung cuman orangnya apa bikin babatnya Belum. Belum. Ini Bo nasi Bo. Bo. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, dari mana datangnya benci, dari Mas Rizal yang sering nyakiti. Paling lama kerja untuk para wanita gitu. Itu dia. Misalnya pakai tuh, udah. Susah dah. Dari apa aja?
bisa dulu. Siap. Ambil itu. Dulu mau ke WC. Dari tadi men, gara-gara makan padangnya si Bonjol tuh nggak beracun kayaknya. Beracun. Dah, mau lagi. Ada apa lagi? Enggak lah. Sama diambil dulu. Tergantung sih. Ikan Nah, gini makan. tergantung merek ambal lo. Kalau merek ambal kampus segini. Simpel guys. Orang tuh pakai sebanyak ini ada apa? Satu filosofi. Mana filosofi? Nah, ini. Misalkan waktu segitu banyak tuh. Kira-kira boleh nggak? 11 gitu. Waduh, enggak. Bukan, ini kan cuma perumpamaan ya kita karena kan biasanya tuh orang kan bodo amat lagi. Ya enggak loh, astagfirullahaladzim. Dia aku barusan aku tuh. Lu kalau suamimu kayak gitu, mau nggak kayak gitu? Hah? Gitu, Bang, istri bang ya. Bang, maaf namanya juga orang lain, bang, harap maklum ya bang. Ya ini Setengah. Setengah, bang. Setengahnya masih pendek dipotong gitu, anunya. Ada gitu kan setengah. Jatuhnya kan selendang biru, bukan. Pakai selendang. Kita kayak selendang tuh nggak sih? Begini loh, Cok. Itu katakan namanya. Mulai. Aku nggak pernah ya kekerasan sama istri gue biasanya. Bongkar semua nih aja nih. Bongkar semua aja nggak sini nih. Tak susul. Gimana kita? Aku udah mereng loh. Bilang tak susul. Aku kira copot kan? Social distancing ini gitu. Betul kan? Nggak belum kan? Tapi bapak sudah. Main cok. Wah. Tapi kamu ini kok harga tak susul. Ini kok nanya kayak gitu bisa dibawa. Motor tidak ada pengepalanya bisa dibawa. Tapi masalahnya cewek bukan dibawa dengan surat. Gitu. Jujur, kita nanya kayak tadi di perempuan ya. Tahu nggak? Oh, istri, oh, ada istri yang begini. Senang itu sama gitu. Tapi kalau belum menikah, jangan percaya bahwa cewek menikah dengan surat itu. Bullshit, Cok. Bullshit. Apaan? Ikan. Kenapa? Udah diambil nih. Berantem malah nih. Saya kalau dikerja dan ketika ini sibuk di bangku ini. Apa sih? Oh, abangnya normal. Oh, enggak lah, kayak gitu juga lah. Berarti aku ngonten harus gitu. Gini aja, gimana nontonnya? Aku selalu marahin nanti kalau keluar sendiri pakai jam tangan. Jadi jam lagi aja jam pakai jam. Tapi gini gua nggak gitu. Pakai jam. Pakai jam loh. Dia kira pakai jam itu menarik janda gitu guys. Orang pakai jam ya, mau nengok jam biar mudah. Ini tanya, pakai jam. Alah, itu buat kalian ya yang belum nikah nih gua kasih tahu ya kita. Nanti lo pasti bakal berada di fase itu. Lo pakai jam pun kayak gitu langsung. Iya, selingkuh nih bang. Karena gua sengaja tuh bawa trail keluar tuh kan dia nggak curiga, gua nggak bakal coba jalan bawa trail kan. Yang, mana foto? Yang, ini kawanmu nih. Ayo mulai, bikin kawanmu nih. Nggak sopar man. Ayo, ada yang mulai yuk. Gak ada jauh itu yang apa sih? Ayo, tapi terus tak malu yang orang jalan gitu. Kok ngapain orang? Kok berarti cewek begitu, mana-mana ngapain orang? Bikin malu tuh, heran. Orang aku jadi kamu mas, tinggalin aja.
biar sisa untuk driving di kalian. Berarti kalau orang setia tuh harus ngeladenin kalian kesu di jalan gitu. Ah elah. Ah. Oke, ini ceker bagas kayaknya. Teman ya. Enggak, maksudnya tuh aku pengen lihat tuh dan Biasa aja. Dio, editor gua nih. Tiap hari main biliar. Kemarin dia masang aja juga lagi. Saya nggak mau. Takut lagi. Takut itu. Takut kan, saya bilang takut. Namanya kita udah nikah ya guys, ngeliat yang gini kan takut juga gitu. Kan, ya iya, takut digoda mah. Kita udah punya istri kan. Karena dia bilang takut nih, nggak mau nih, Indah. Nggak mau kan ini. Apa anjir, nah ini guys, enaknya masih enak sama istriku doang, masih enak. Mampus lu. Tuh istri gue lebih fresh dari dia kok. Ini mah, ya gimana sih Tio yang nandain ini? Tio emang suka yang kayak gini, wajar lah tuh, ya kan? Enggak, kan ikut Tio aman. Tio malah ngikutin nggak beres itu. Kenapa suka kayak gini loh, Cok? Iya, tapi enggak kenapa cuma begini? Enggak apa-apa, kan apa-apa cuma reaction doang, karena ada istrinya juga kok. Aman. Telepon Tio. Enggak lo, enggak dilihat. Astagfirullah. Anjay, makin semangat kontennya. Komentar lo, astagfirullahaladzim. Alam, kejap. Oh, ini yang buat kaca itu. Ya, pecah 1000 tapi jadinya bagus. Nah, boleh gitu. Enggak gitu anjir, guys, enggak gitu loh. Kan bukan kaca akrilik. Nah, itu dia, kan beda kaca beda loh. Masalah sih? Bukan, dia bahas apa? Dulu buang di muka, sekarang buang muka. Apaan anjir? Gua dulu di muka, sekarang di dalam. Enggak kenal? Enggak. Buang duitnya maksudnya. Sekarang di dalam. Oh iya, nice tuh. Ini di toko pasar, coba. Enggak apa ya? Enggak apa sayangnya? Enggak apa ya? Nanti aku turun kamera, habis aku cok. Dari Tio sumpah, emang dia dari yang nanda-nandain loh. Iya. Terus apa? Loh, Tio ini. Tio bangke emang ngedit mampus Tio. Namanya editor tuh kayak gini, emang kayak gitu dia tuh. Dia sering kali kayak gitu. Entah apa. Udah aku bilang Tio kalau nandain itu gak usah yang cewek-cewek. Gimana kamu dengan sweat cuy? Gimana kamu dengan sweat? Ini tuh pasar. Like dan beri video subscribe kita bakal bikin challenge seru bagi lampu merah. List. Tio bangke emang ngedit mampus Tio. Namanya editor tuh kayak gini, emang kayak gitu dia tuh. Dia sering kali kayak gitu. Entah apa. Udah aku bilang Tio kalau nandain itu gak usah yang cewek-cewek. Gimana kamu dengan sweat cuy? Kayaknya konten hari ini memaksa gue untuk naik ke ini deh, ke kursi politik kayak mana. Ayo, jangan lupa, wali kota. Ada yang hebat. Ada yang tadi nengok, mungkin kita jawab karena tatoan deh. Ada yang hebat. Kata gue pakai vokal speed bang, bener dah. Selagi tidak diimbangi dengan gondong, grade-nya tuh gak separah itu bang. Separah itu bang. Tapi betul, ini gitu ya. Zaman dulu, zaman-zamannya gue tuh ya metal-metalan. Ini loh. Cuman karena ada satu dan lain hal jadi gak bisa. Gue pengen bang, tapi gak bisa bang. Apa maksa dah untuk itu dia. Temenku malah tatoan botak kan emang dia tukang pukul dia tapi nggak ada konsultan pajak kan gue mikir tadi apalagi kalau duduk di kursi padukan aja gue udah lama banget kayaknya naik kantor udah berapa tahun itu bingung nggak kursi padukan aja sampai gitu kursi padukan aja coba tatonya gambar Hello Kitty yang di leher mungkin beda cerita ya jadi ceria itu mah seru-serunya jadi ceria bang kalau cewek mungkin jadi seksi gitu ya Hello Kitty kalau cowok jadi ceria tinggal pas baju nggak semuanya yang mas gue tahu kan vokalis baju luar biasa penuh segala macam ganteng-ganteng aja gitu gak ada yang tiba-tiba ke pasar senen nyopet aja masih zaman naik angkot tuh sama gitu. Justru ini gue sebelum record lagi bahas tadi. Kenapa ya sekarang nggak cuma di ibu kota doang, di mana-mana pada macet deh. Baru tadi ngobrol. Kayaknya setelah pikir-pikir karena orang-orang sekarang tuh udah mulai kehilangan kesadaran. Mereka tuh pikirnya satu mobil, satu kepala. Itu sebenarnya. Mau dibikin flyover, jalur apa, kayak tetep aja macet. Selagi orang tuh satu mobil, satu kepala. Padahal kan banyak transportasi umum ya. Ya kalau lo ngerasa angkot, nggak level di levelnya Mbak. Banyak transportasi umum yang sekarang bagus-bagus. Ada mereka yang lu pulang kantor, jadi sejam jadi 4 jam. Lu sendiri kan akal-akalan bawa mobil satu-satu. Kayak sesimpel itu sebenarnya. Terus yang standar kita aja kayaknya. Bukan infrastrukturnya kayaknya salahnya di situ. Kayaknya cocok gue jadi bupati ya. Yo, beda lu for wali kota. Gila lu nyelesain masalah gitu, cuma nambah anggaran doang gitu. Emang ini kayaknya konten hari ini memaksa gue untuk naik ke ini deh, ke kursi politik kayak mana. Ini semua jadi masalah sosial semua gini. Karena gue orang berkendara di jalan jatuh kepada abang-abang
yang masih sempet-sempetnya pakai motor nyebat bener. Ini kita nggak usah mundur ya. Banyak dari kita mungkin sekali 2 kali pernah lakuin. Tapi lu nih pada merasa sih makin tua tuh makin mikir lagi terlibat ego diri sendiri, dulu lagi colok mata orang di belakang. Jujur nih, gue gak mau jadi orang yang satu banget lah. Gue pernah melakukan hal yang sama lah dulu. Cuman makin makin mikir. Kenapa makin mikir? Belum pernah rasain sih. Kena abu rokok nih dari depan nih. Agak setuju soalnya gue tiap bawa motor pasti rokok. Lu emang lah aja. Enggak, gue bebas pajak, gue bebas ngapain aja. Pajak lu tuh gak sebesar itu, men. Serius, pajak lu gak sebesar itu. Lu kalau pakai motor terus motornya masih standar aja makin ratusan ribu. Tidak lantas melegalkan lu melakukan kejahatan yang begini. Wah bener ini harus masuk kursi politik nih. Ya partai-partai. Kader apalah, di DM lah. Email gue di bawah. Bebas. Ya lagi-lagi semua hal itu balik ke kesadaran diri masing-masing. Ya kalau dia sadar bayar pajaknya kecil, harusnya mikir kan gitu kan. Gitu kan logikanya kan kalau mau pakai logika dia kan. Canda mas. Tapi ya sama-sama jadi renungan bersama. Paling gak suka sama cowok yang rokok tapi kan. Sadar ganda. Gak suka sama cowok yang rokok tapi tahu ganteng gak mau. Aku setuju yang ini nih. Lu kalau mau rokok di jalan, gimana rokok di dalam helm. Lu jadi pakai helm dulu. Kena lu sendiri kayak gue sama bener. Jadi asal lu nikmati sendiri, padahal bener lu makan sendiri bener. Setuju tak? Ya itulah gue mah gak mau munafik. Gue bener pernah ngelakuin hal yang sama. Cuman makin lama kan kita makin mikir. Oh iya, baik gue nih.